Sejumlah nama yang akan bersaing menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada Jawa Tengah 2024 mulai bermunculan. Mayoritas nama-nama tersebut belum pernah berkontestasi di Pilgub Jawa Tengah. Di antaranya ada nama mantan Wali Kota Semarang, sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan atau LKPP, Hendrar Prihadi. Menurut staf Kepala LKPP, Hendrar Prihadi mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan. Saya mewakili beliau mengambil formulir pendaftaran, tapi arahannya kami baru diminta untuk mengambil formulir aja, jadi terkait pengembalian dan seterusnya kami belum ada arahan. Sebagai gubernur ya. Selain itu, Bupati Klaten Sri Mulyani juga turut meramaikan bursa Pilgub Jawa Tengah. Sri Mulyani ikut mengambil formulir sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah pada Senin 27 Mei 2024. Sri menyebut mengambil formulir sebagai calon wagub agar dapat mendampingi sosok cagup yang akan diusung. Hadir di kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dalam rangka mengambil formulir untuk calon atau bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah atau bakal calon dari PDI Perjuangan. Sejauh mana kesiapannya Bu untuk pencalonan itu? Sejauh mana? Ya insya Allah siap lahir dan batin. Kemudian ada sosok Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi. Spanduk dukungan terhadap Kapolda Jawa Tengah tersebut terus bermunculan di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Ahmad Lutfi pun merespon soal banyaknya baliho yang bergambar wajahnya dan bernarasi maju Pilgub Jateng. Menurutnya, itu merupakan aspirasi masyarakat. Alah, itu kan namanya spanduk kan aspirasi masyarakat. Yang jelas kita dinas, Kayak doa dari Haji tadi kan mendoakan juga mengarahkan saya pengen kita didoakan ya, untuk polisi didoakan oleh masyarakat kita jadi polisi yang baik. Kalau masyarakatnya doakan polisi baik, masyarakat baik. Selain nama-nama tersebut, masih ada nama Bupati Kendal, Diko Ganinduto, dan Ketua DPD Gerindra, Sudaryono. Diko disebut akan berpasangan dengan Raffi Ahmad untuk Pilgub Jawa Tengah. Sementara Sudaryono mulai belusukan ke permukiman warga untuk mencari dukungan. Sudaryono mengaku telah mendapat mandat langsung dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Lalu, apakah nama-nama tersebut akan menjadi debut yang gemilang di Pilkada Jawa Tengah? Kita tunggu saja. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Saudara, Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia merilis hasil survei simulasi 3 pasangan calon Pilkada Jawa Tengah 2024. Orang pertama yang paling populer adalah Taj Yassin Maimun yang mendampingi Ganjar pada Pilgub sebelumnya dengan 52,1%. Disusul mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi 40% dan Bupati Kendal Diko Ganinduto dengan popularitas 38,1%. Selain itu ada Muhammad Yusuf Kudori atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Yusuf, Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Tengah ini meraup suara responden sebesar 30,7%. Kemudian dari PDI Perjuangan, politisi senior Bambang Wuryanto atau yang dikenal dengan Bambang Pacul sebesar 29,5% dan Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Ahmad Lutfi dengan tingkat kepopuleran 28,3%. Pemilihan Gubernur Jawa Tengah, pertarungan di kandang banteng. Seno Bagaskoro politisi PDIP, Muhammad Yusuf Kudori Ketua Bapilu PKB Jawa Tengah, Ahmad Doli Kurnia Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Adi Prayitno Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia sudah bersama kami di Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Oke. Saya ke yang punya survei dulu nih. Ini berarti yang potensi justru nama-nama yang tadi ya Mas Adi dan saya melihat sebelumnya sebenarnya Pilkada Jawa Tengah ini dibandingkan provinsi lain kan tidak terlalu ini ya sebelumnya ya. Masih ada Jawa Timur tuh masih ramai gitu, Jawa Barat itu tiba-tiba Jawa Tengah sekarang
Begitu ada nama Raffi Ahmad, kok tiba-tiba ramai begitu kira-kira? Ya, saya kira kenapa saya merilis hasil survei di Jawa Tengah soal Pilgub ya, karena variabelnya banyak. Pertama, tidak ada petahana. Jadi judul rilisnya itu Jawa Tengah pasca Ganjar dan pasca Gibran. Karena dua orang ini dipastikan itu tidak akan bisa maju di Pilgub. Oleh karena itu, maka pertandingan di Jawa Tengah relatif akan menarik. Karena tidak ada petahana dan kemungkinan besar yang akan bertanding di 2024 itu adalah mereka yang baru pertama kalinya sebagai calon gubernur khususnya. Maka tak mengherankan kalau kemudian nama-nama yang muncul itu adalah seperti Taji Yassin, kemudian ada Gus Yusuf, ada kemudian Hendi, ada Diko, kemudian ada Kapolda Jawa Tengah dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah nama-nama yang dicek sebenarnya dalam survei kita yang sangat potensial, diyakini gitu ya, bisa berkompetisi dalam Pilkada Jawa Tengah, tentu dalam skala bagaimana mereka ini dipersepsikan sebagai orang yang populer dan kemungkinan akan dipilih. Cuman kan yang menjadi problem menurut saya agak serius, pada level popularitas semua orang yang bertanding di Jawa Tengah itu relatif masih di bawah 60%, Mas. Taji Yassin itu baru di kisaran angka sekitar 58% ya. Padahal beliau itu adalah wakil gubernur dan kemudian saat ini adalah anggota DPD terpilih, tapi memang popularitasnya nggak terlampau tinggi. Begitupun dengan yang lain gitu ya, Mas Hendi, kemudian Gus Yusuf, Diko ini di kisaran angka sekitar 38%, ada 32% dan seterusnya. Kapolda Jawa Tengah itu ya popularitasnya di kisar angka 25-28 kalau tidak salah ya. Yang ingin saya katakan adalah efek dari popularitas yang rendah itu, maka elektabilitas orang-orang yang muncul di survei ini pun juga rendah. Oleh karena itu dalam rentang waktu 6 bulan ke depan, andai orang-orang ini kemudian dapat tiket untuk maju, tentu pertarungan begitu cukup terbuka. Jadi siapapun sangat potensial akan mengungguli yang lain dan sangat potensial untuk mengalahkan satu sama yang lainnya. Oleh karena itu kerja-kerja politik di sisa waktu ini adalah menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Bahwa Jawa Tengah dulu yang dianggap sebagai kandangnya banteng, tentu ini akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Karena memang harus diakui bahwa nama kader PDIP memang di survei kita itu muncul ada 3 orang. Di situ ada Hendi, bahkan nama Mas Pacul juga muncul. Kemudian ada Mas Jeke kalau tidak salah ya. Ini 3 nama yang menurut saya muncul ya, tapi memang popularitas dan elektabilitasnya rendah. Oleh karena itu ini yang saya kira bahwa pertarungan di Jawa Tengah relatif datar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Kalau di Jawa Barat misalnya, Ridwan Kamil itu nyaris tanpa lawan tanding, nggak ada lawan. Seperti halnya di Jawa Timur, Hovifah. Seperti halnya di Jawa Timur, Hovifah nyaris ada lawan tanding. Begitupun di Jakarta, pasti yang muncul ada nama Anies di situ, muncul juga nama Ridwan Kamil, muncul juga misalnya nama seperti Ahok dan seterusnya dan seterusnya. Jadi namanya itu aja. Di Jawa Tengah relatif banyak wajah-wajah baru. Efeknya adalah nama-nama wajah baru ini tidak inline bagaimana popularitas dan elektabilitas mereka yang menjulang. Oleh karena itu saya mengatakan kemarin di survei waktu rilis, per hari ini tidak ada yang bisa mengklaim siapa yang paling unggul dan siapa yang paling kalah. Jadi saya juga mau tanya siapa yang potensial, ya semua potensial kalau begitu ya kira-kira. Ini saya juga mau tanya nih, Gus Yusuf, dengar suara saya ya? Iya, benar. Ya Gus, Anda punya popularitas menurut parameter politik Indonesia 30,7%. Sebenarnya ya meskipun belum ada yang mencapai 50% seperti kata Mas Adi, tapi ini ya relatif tinggi lah begitu. Ada respons Anda soal ini, soal hasil survei Anda ini? Iya, yang pertama tentu terima kasih ya. Memang sebetulnya kerja-kerja politik kita ini kan sudah lama. Artinya di antara para calon-calon itu, menjadi ketua partai, yang di situ PKB adalah pemenang nomor 2 di Jawa Tengah. Nomor 2 di Jawa Tengah. Meski sampai hari ini kita belum cukup tiketnya, kita masih harus berkoalisi. Dengan 20 kursi dan mesin politik yang ada, saya rasa ini akan sangat membantu pemenangan PKB di Pilgub. Sampai tentu PKB juga punya basis kultur warga Nahdien, keluarga besar NU yang ada di Jawa Tengah. Ya, survei menjadi pemicu semangat aja dari PKB. Terima kasih. Ya. Baik. Tapi kalau bicara soal kultur Nahdien, di sana juga ada nama Taji Yassin Maimun nih, Gus. Anda melihat sosok Taji Yassin yang juga masih keluarga Nahdlatul Ulama, bagaimana?
Ya hampir sama mungkin kalau kita menengok 5 tahun yang lalu ketika Gus Yassin berpasangan dengan Mas Ganjar, PKB ini mengusung Sudirman Said dengan Jokowi Fauziah, itu suara nantinya juga ada polarisasi dan selisihnya hanya sekitar berapa 10% atau nggak ada. Padahal waktu itu Mas Ganjar incumbent, itu 5 tahun yang lalu masih ketat suaranya. Ya. Masih ada inilah ya, berarti persebaran suaranya masih banyak ya kalau bicara soal Nahdlatul Ulama begitu ya kira-kira. Gus Yusuf. Baik. Ya, Mas Seno, Pak Seno. Ya, Pak Seno. Kalau dari PD Perjuangan, bagaimana? Kan biasanya ini tadi juga sempat disinggung oleh Mas Adi. Ini biasanya kandang banteng, tapi sekarang relatif lebih merata begitu kekuatan politik di Jawa Tengah selepas Ganjar Pranowo tidak menjabat lagi jadi gubernur Jawa Tengah. Bagaimana respons Anda soal ini? Ya, kalau mau dibaratkan Jawa Tengah itu meskipun katakan misalnya kalau dalam skup nasional itu bukan Premier League, tapi masih La Liga lah. La Liga menarik nih analoginya nih. Masih kompetitif, masih seru, banyak tim yang bermunculan, yang punya potensi. Tapi tentu kalau bicara dominasi, supremasi, Real Madrid masih paling sering dibicarakan, kan begitu. Meskipun masih kompetitif, gitu. Nah, artinya di Jawa Tengah pun kemarin juga kami masih bersyukur, kami masih diberi kepercayaan yang cukup di Pileg, yaitu sebesar kurang lebih ada 33 kursi, kalau tidak salah, 27, sekian persen angka yang diraih oleh PDI Perjuangan, sehingga kalau mau dikatakan bisa mengusung sendiri sekalipun, sebenarnya bisa juga di Pilkada 2024 ini. Tetapi dalam kondisi itu kami tentu tidak mau berleha-leha. Situasi hari ini Pilkada cukup berbeda dengan Pilkada sebelumnya di tahun 2019. Ada berbagai variabel faktor yang harus kami pertimbangkan. Maka saat ini secara disiplin partai kami dalam tahapan penjaringan dan penyaringan calon. Berbagai nama-nama muncul, kami mencermati berbagai survei, termasuk surveinya Ustadz Adi Prayitno, dan mencermati nama-nama dan dinamika yang muncul di Pilkada Jawa Tengah, termasuk popularitas yang dimiliki kader kami internal. Ada misalnya Mas Hendy yang muncul, ada Pak Pacul, Pak Ketua DPD yang muncul, termasuk ada Gus Yusuf yang muncul di dalam survei tersebut. Basis pertimbangan kami tentu rasional dan saintifik. Bagaimanapun pemenangan pemilu harus linear dengan survei dan metodologi ilmiah. Di saat yang sama kami punya beban sejarah. Secara historis PDI Perjuangan selalu menjadi diidentikan dengan Jawa Tengah. 2 kali berturut-turut misalnya Mas Ganjar Pranowo terpilih menjadi gubernur di Jawa Tengah dan kemudian menjadi capres kami di Pilpres yang lalu. Jadi beban historis kami itu cukup berat di Jawa Tengah. Artinya kami mendapatkan kepercayaan rakyat berkali-kali dan kami mengharapkan di Pilkada besok kami tidak kemudian kehilangan kepercayaan itu dari masyarakat Jawa Tengah. Tentu kalau melihat pola, banyak kemungkinan yang bisa dilakukan PDI Perjuangan, Mas. Bisa saja misalnya seperti tahun 2019 lalu, ada koalisi semangka, itu merah hijau, nasionalis dan religius. Itu artinya variabel-variabel semacam itu, siapapun calon yang kami usung nanti, pasti akan mengusung message tertentu untuk menyikapi atau menghadapi dinamika politik dan demokrasi yang terjadi saat ini. Saya rasa itu. Ngomong-ngomong koalisi semangka, ini juga ada simulasi yang dilakukan oleh Parameter Politik Indonesia, Pak Seno. Ini di simulasi pasangan calon kedua, ada nama Pak Hendrar Prihadi, ini yang paling teratas jika dipasangkan dengan Gus Yusuf. Nah, Anda juga tadi sempat menyinggung ini kan, ada komunikasi politik dengan Gus Yusuf. Sejauh ini hitung-hitungan politiknya gimana? Kalau memang dengan Gus Yusuf, tapi dengan catatan kalau menurut surveinya Mas Adi ini, Mas Diko Ganinduto ini tidak dengan Raffi Ahmad. Bagaimana Anda lihat hitung-hitungan politiknya nih, Pak Seno? Ya, mungkin yang dilakukan dalam mencermati sebenarnya ke semua pihak. Jadi ya termasuk siapapun itu nama-nama yang muncul di dalam survei-survei yang bermunculan, termasuk dari Mas Adi Pray.
Artinya siapapun itu menjadi pertimbangan kami. Yang muncul nama-nama itu kan berarti sudah melalui pertimbangan tertentu, mendapatkan elektabilitas dan popularitas tertentu yang tentunya harus kami cermati. Sekali lagi, partai dalam tahapan penjaringan dan penyaringan. Artinya ini dicermati betul. Nah, dalam rakernas kemarin, rakernas partai kemarin, sebenarnya kan Ibu Ketua Umum sudah memberikan satu arahan instruksi yang jelas. Yaitu siapapun yang mau maju di pilkada tidak hanya bicara elektoral. Kalau kira-kira berangkat atau ingin berangkat dari PDI Perjuangan, tapi message-nya clear. Harus terus melayani masyarakat, harus terus hadir di tengah masyarakat. Nanti pada saat bicara elektoral itu konsekuensi saja. Kalau turun di masyarakat baik, turun di masyarakat ini rasanya kemudian dianggap diperlukan, maka elektoral akan naik dengan sendirinya. Nah, pesan itulah yang dilakukan oleh semua calon yang kira-kira hari ini adalah kader PDI Perjuangan. Persoalan kemudian nanti partai akan melihat dengan tokoh siapa yang kira-kira kalau perlu dilakukan kerjasama politik, saya rasa seluruh kader PDI Perjuangan sangat paham bahwa nanti partai akan menentukan yang terbaik. Saya rasa itu. Sangat rasional yang Anda ungkapkan, Pak Seno. Kalau memang mau punya elektabilitas baik, ya lakukan kerja-kerja politik yang baik, muncul di depan masyarakat begitu ya, dengan citra yang sangat baik pula begitu. Nah, kalau ngomongkan kerja politik, Mas Adi, yang paling terlihat di sosok-sosok ini yang punya kerja politik sekarang paling masif dan juga paling intensif begitu di Jawa Tengah, siapa saja kira-kira tokohnya? Ya, saya kira memang cara mengukur kerja politik itu pada level popularitas dan elektabilitas di survei. Harus diakui, ada yang memulai kerja-kerja politiknya lama dan ada kerja-kerja politiknya relatif baru. Kalau kerja-kerja politik yang sudah lama dibangun itu tentu adalah Gus Yassin. Apapun judulnya, pernah berpasangan dengan Ganjar, pernah jadi wakil gubernur, jadi wajar kalau popularitas dan elektabilitasnya itu relatif mengungguli yang lain. Termasuk Gus Yusuf. Gus Yusuf kan lama juga dikaitkan dengan Jawa Tengah ya. Adalah sosok yang menurut saya kalau bicara Jawa Tengah, nggak bicara Gus Yusuf ya tak afdol sebenarnya. Betul. Selalu Sepakat muncul. itu. Jadi kalaupun toh di survei misalnya Gus Yusuf itu muncul, ya popularitas dan elektabilitasnya relatif juga bisa mendekati Gus Yassin. Bagi saya ini adalah bagian dari buah bagaimana penokohan dan kerja-kerja politik yang dilakukan oleh kader-kader PKB, Gus Yusuf yang terbangun selama ini. Termasuk misalnya soal Hendi. Hendi ini kan lama sebagai mantan wali kota Semarang, 2 periode, dinilai punya prestasi yang cukup panjang dan selalu dikaitkan dengan Jawa Tengah sekalipun ditarik ke Jakarta. Nah, yang menurut saya relatif menjadi pendatang baru itu ada 2 nama yang menurut survei yang kita lakukan kemarin adalah Diko dan kemudian Kapolda Jawa Tengah. Apapun judulnya, 3 minggu, 4 minggu belakangan ini orang tak pernah berhenti bicara tentang Diko karena ada faktor Raffi Ahmad di situ. Ini yang saya tanyakan nanti. Kemana-mana kan bersama dengan Raffi Ahmad. Artinya apa? Ada faedah elektoral yang bisa didapatkan oleh Bupati Kendal yang kemudian secara perlahan membuat Diko itu menjadi spotlight pembicaraan soal kemungkinan maju di Jawa Tengah. Karena di survei secara popularitas dan elektabilitasnya sudah mulai masuk 4 besar. Begitupun dengan Kapolda Jawa Tengah, Pak Ahmad Yusuf Pak Ahmad Lutfi maksud saya, itu adalah nama yang sebenarnya baru-baru ini aja diperbincangkan. Itu yang kemudian ditambah ada muncul baliho, billboard di mana-mana yang kemudian menegaskan bahwa Kapolda Jawa Tengah sangat mungkin nih dapat tiket untuk maju, termasuk misalnya Ketua Gerindra Jawa Tengah ya Pak Sudaryono, sekalipun popularitas dan elektabilitasnya relatif rendah dibandingkan dengan yang lain, tapi ketika ditanya kepada responden sudah diperbincangkan, sudah muncul dalam benak mereka, ini bagian dari surplus dan kerja-kerja politik yang sebenarnya sudah mulai dibangun. Oleh karena itu, kalau kita ranking 4 besar sebenarnya Mas soal Pilgub Jateng ya ada Gus Yassin, kemudian Gus Yusuf, kemudian ada Hendi dan ada Diko. Nah, kita coba untuk mensimulasikan misalnya Taj Yassin ini tidak masukkan. Kenapa? Karena Taj Yassin kita persepsikan per hari ini adalah anggota DPD terpilih. Rasa-rasanya anggota DPD itu akan jauh lebih dipilih ketimbang maju Jawa Tengah. Kalau dihilangkan variabel Gus Yassinnya, 3 nama besar ya. Ada Hendi, ada Gus Yusuf, kemudian ada Diko. Nah, itu yang kemudian saya sebut 3 besar. Ini variabel survei. Tapi kan dalam pilkada kita tidak bisa menutup mata. Ini soal tiket untuk maju itu penting. Makanya tadi PKB ya kalau mau jujur katanya bisa maju sendiri. Gitu kan? Bisa maju sendiri. Mas Seno ini. Dan PKB juga kita tahu adalah basisnya juga kuat di Jawa Tengah. Dan selalu
mendelegasikan kader-kader terbaiknya untuk bertanding. Waktu Pilgub Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu, Bu Ida Fauzia bisa bersandingan dengan Pak Sudirman Said, sekalipun kalah, tapi yang jelas memberikan perlawanan yang cukup sengit ya terhadap Ganjar dan Gus Yassin saat itu. Menarik Jawa Tengah, pertarungannya datar, tidak ada yang terlampau dominan. Kerja politik 6 bulan ke depan akan menjadi penentu soal siapa sebenarnya yang akan memenangkan pertarungan. Karena bagi saya, Pilgub itu adalah pemilihan kepala daerah secara langsung tanpa melalui warna-warna partai apapun. Karenanya yang menarik dari Jawa Tengah itu akan menjadi pertaruhan apakah akan terus menjadi kandang banteng ataupun tidak. Tapi yang saya tertarik juga tadi pernyataan Mas Hadi, ada spotlight yang dicuri dalam tanda kutip oleh Diko Ganinduto dengan menggandeng Raffi Ahmad. Saya akan tanyakan ini ke Gus Yassin. Gus, sebelumnya Jawa Tengah ini ya Gus Yusuf. Sebelumnya Jawa Tengah ini ada Gus Yusuf, Gus Yassin dan juga Pak Hendy ya, Pak Hendardi. Ini nama-namanya di situ. Ketika ya saya boleh katakan Diko ini ya barulah gitu ya. Baru muncul ketika ada Raffi Ahmad begitu yang digandeng oleh Diko. Ini boleh dikatakan kalau istilahnya stole the spotlight gitu untuk Gus Yusuf, Gus Yassin dan juga Pak Hendardi. Saya akan tanyakan ke Gus Yusuf juga. Bagaimana stall back the spotlight gitu kira-kira untuk kompetisi yang akan dihadapi di Pilkada Jawa Tengah yang sekarang dicuri oleh dalam tanda kutip oleh Diko Ganinduto. Tapi jangan dijawab dulu Gus. Ini saya harus iklan dulu sebentar, jeda dulu ya Gus ya. Nanti setelah jeda saya akan tanyakan ke Gus Yusuf. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Jatinya, kebusukan tetap tercium jelas, walau dibungkus rapi dan wangi. Di kacamata untuk istri itu tidak masuk di dana operasional menteri tadi. Salah, itu menyimpang. Sesungguhnya fakta tetap terpampang terang, walau diselimuti kegelapan. Temukan kebenaran dalam Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja. Hanya di Depo Bangunan. Mah kambuh, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja, nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Le Mineral, official mineral water Indonesia Open 2024. Le Mineral satu-satunya yang memiliki mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Penuhi mineral atlet kelas dunia. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. London tuh super mahal ya. Jadi memang itu kaget. Itu yang bikin kaget sih. Yang pertama tuh cuaca London itu sangat gloomy ya. Jadi hampir setiap hari tuh mendung.